Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sehingga akhirnya tujuan pembangunan dapat kita capai bersama. Kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat kita. Jadi kita upayakan. Setelah ini nanti kita berupaya kegiatan ini tetap kita lakukan terus. Kita keliling semua kecamatan-kecamatan. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Penggunaan anggaran tahun 2024 diharapkan berkualitas agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau gelar pasar murah 3 hari berturut-turut demi stabilisasi harga pangan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 17 Januari 2024, bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Penggunaan anggaran tahun 2024 diharapkan berkualitas agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Guna mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas serta dalam rangka mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran APBN dan APBD di tahun 2024 diharapkan dapat berkualitas serta dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara DJPB Sulawesi Tenggara, Syarwan, saat membuka rakor tingkat manajerial pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 di Kota Bau-Bau Selasa kemarin. Dalam rakor yang dihadiri kepala daerah dan pimpinan Satker, instansi vertikal, kementerian lembaga dan perbankan mitra belanja pengelolaan APBD di 6 kabupaten kota wilayah kerja KPPN Bau-Bau itu, Syarwan menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran sesuai arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk dapat melaksanakan anggaran dengan berkualitas sehingga akhirnya tujuan pembangunan dapat kita capai bersama. Kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat kita serta layanan publik mendasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Sementara itu di tempat yang sama, PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi mengatakan melalui penyerahan DIPA, KL, dan daftar alokasi TKD 2024, Kementerian Lembaga dan Pemda telah berkomitmen untuk melaksanakan APBN dan APBD 2024 secara tepat waktu, tepat guna, serta akuntabel dan transparan. Digitalisasi pada penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD 2024 memberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan proses bisnis serta peningkatan keamanan data dalam pelaksanaan APBD atau APBN sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kepala KPPN Bau-Bau Haryanto mengatakan rapat koordinasi ini merupakan agenda tahunan dengan tujuan untuk persiapan dalam melaksanakan tahun anggaran baru. Dijelaskan untuk anggaran 2024 ini sebelumnya sudah diawali dengan rapat koordinasi yang bersifat teknis dengan para pejabat perbendaharaan perwakilan dari masing-masing satuan kerja dan pemerintah daerah pada saat momentum menjelang berakhirnya tahun anggaran lalu. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau gelar pasar murah 3 hari berturut-turut demi stabilisasi harga pangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani. Masih periode awal tahun 2024, pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga selama 3 hari berturut-turut mulai Selasa hingga Kamis 16 hingga 18 Januari. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Jalan Eka Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio mulai pagi hingga sore hari jam kantor. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan mengatakan sembako yang dipasarkan diantaranya beras medium, minyak goreng, gula pasir,
telur ayam, dan beberapa komoditi lainnya dengan harga di bawah pasar atau harga distributor. Kata Ali Hasan, tidak ada syarat ataupun batasan berbelanja di pasar murah, cukup membawa uang tunai, warga pun dapat mengakses sejumlah pangan. Jadi kita upayakan. Setelah ini nanti kita berupaya kegiatan ini tetap kita lakukan terus. Kita keliling semua kecamatan-kecamatan dalam tahun 2024 ini. Upayakan dengan adanya pasar murah ini harga-harga menjadi tidak terlalu naik terlalu besar. Tujuan daripada bisa diimbangi dengan adanya pasar murah ini. Lanjut Ali Hasan, pihaknya menggandeng sejumlah distributor barang mulai dari Bulog, Hypermart, distributor telur ayam ras, dan beberapa distributor lainnya. Hari pertama pelaksanaan, Dinas Perdagangan menyiapkan pasokan 2 ton beras, 1 ton gula pasir, dan minyak goreng 1 ton. Ia berharap pasar murah dapat menekan harga pangan di pasar, khususnya beras premium atau medium yang masih tergolong tinggi. Adapun harga beras medium SPHP kemasan 5 kg yang dijual di pasar murah dibanderol Rp53.000, minyak goreng merek Bimoli Rp18.000 per liter, minyak kita Rp14.000 per liter, telur ayam Rp50.000 per rak, dan gula pasir Rp16.200 per kilogram. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Karena mahalnya harga tiket pesawat, Pemkot Bau-Bau mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp1,8 miliar ke Pemprov Sultra untuk subsidi tiket pesawat. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Dengan melihat harga tiket yang ada, Bau-Bau ke Kendari sebesar Rp1.050.000, maka Pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan permohonan bantuan sebesar Rp1,8 miliar ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk subsidi tiket pesawat. Bantuan subsidi tersebut untuk rute penerbangan Bau-Bau Kendari pulang pergi selama 48 hari atau 96 kali penerbangan. Rute penerbangan Bau-Bau Kendari dilayani maskapai Wings Air 2 hari dalam seminggu, yakni Senin dan Jumat. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau, Arlis, mengatakan saat ini harga tiket pesawat rute penerbangan Bau-Bau Kendari berkisar Rp1.050.000 per seat. Kondisi itu menurutnya membuat masyarakat sedikit membatasi diri menggunakan layanan penerbangan dan lebih memilih layanan transportasi laut maupun darat. dengan melihat harga tiket yang ada, Bau-Bau ke Kendari sebesar Rp1.050.000, maka kemudian pemerintah Kota Bau-Bau berencana memberikan subsidi sebesar Rp550.000 per tiketnya. Jumlah tiket atau jumlah seat yang kita rencana subsidikan adalah 70 seat per kali penerbangan. Pihaknya berharap Pemprov Sultra dapat mengakomodir permohonan bantuan dana subsidi tiket pesawat rute Bau-Bau Kendari sehingga masyarakat yang hendak bepergian bisa lebih cepat dan mudah. Menurut Arlis, rute Bau-Bau Kendari sesungguhnya juga untuk mendukung kelancaran penerbangan Kendari-Wakatobi sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sultra. Apalagi dikatakan layanan penerbangan Kendari-Wakatobi diantarai rute Bau-Bau Kendari karena layanan ini yakni dari Makassar, Bau-Bau, Kendari, Wakatobi, dan sebaliknya. Sehingga menurutnya jika jumlah penumpang rute Bau-Bau Kendari sangat minim, praktis rute Kendari-Wakatobi bisa saja terhenti karena pihak maskapai akan mempertimbangkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan. Karena itu, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perhubungan memandang perlu, bahkan penting, untuk kita melakukan langkah preventif. Tetap harus ada layanan dari Kendari ke Wakatobi. Posisi kita di Bau-Bau adalah memberikan dukungan ke pihak maskapai melalui subsidi yang kita rencanakan ajukan itu dari Bau-Bau ke Kendari. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Jelang hari H pemilu yang tidak sampai sebulan lagi, KPU Bau-Bau akan kembali menggelar simulasi pungut dan hitung suara. Kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Simulasi
yang kedua ini kami dikasih waktu itu 17 sampai 21 di antara range tanggal itu kami. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan kembali menggelar simulasi pungut dan hitung suara pemilu bertempat di lapangan basket Lembah Hijau Kecamatan Wolio yang direncanakan pada akhir pekan ini. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Bau-Bau Farida mengatakan berbeda dengan simulasi pertama yang hanya menggunakan dua jenis pemilihan yakni pemilihan presiden dan wakil presiden atau PPWP dan DPRD Kota Bau-Bau. Kali ini akan lengkap 5 jenis pemilihan yakni PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bau-Bau. Kelima surat suara yang digunakan tersebut bukanlah surat suara asli, namun surat suara simulasi. Simulasi yang kedua ini akan dilakukan rencananya kami dikasih waktu itu 17 sampai 21 di antara range tanggal itu kami harus memilih. Kemarin kita sudah memilih itu di tanggal 20 rencana. Tanggal 20 itu berarti hari Sabtu. Cuman kemungkinan ada kegiatan di luar daerah, maka kegiatan simulasi ini akan kita pending sampai pulang kami dari luar daerah. Tapi persiapan kita sudah menyampaikan ke PPK dan PPS untuk mempersiapkan itu. Farida menambahkan pada simulasi kedua ini KPU Bau-Bau akan mengundang 100 orang pemilih asli di dapil setempat yang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap DPT. KPU juga akan mengundang perwakilan 18 partai politik peserta pemilu, Pemkot Bau-Bau dan stakeholder terkait agar tata cara pemilu yang tidak sampai sebulan lagi ini dapat diketahui masyarakat luas. Simulasi ini kita harapkan juga selain KPU pasti ya, Bawaslu, selain itu juga kita harapkan teman-teman wartawan juga ada. Jadi dia bisa lebih lengkap. Tapi jadwalnya kita lagi menyesuaikan dengan jadwal karena kalau tidak salah arahannya KPU RI itu semua provinsi itu melakukan supervisi pada saat teman-teman KPU Kabupaten Kota melakukan simulasi tahap 2 ini. Pada simulasi nanti, yang diberi tugas adalah PPK dan PPS, sebab KPPS di seluruh TPS baru akan dilantik pada 25 Januari ke depan, yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penggunaan anggaran tahun 2024 diharapkan berkualitas agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau gelar pasar murah 3 hari berturut-turut demi stabilisasi harga pangan. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.